Bu Minarti, Siap? bisa kita mulai untuk materinya. Bisa. Kita akan mulai ya Bu ya. Siap. Oke. Semangat pagi adik-adik sahabat rumah belajar. Gimana? Bagaimana kabarnya adik-adik sahabat rumah belajar? Tetap semangat ya walaupun belajarnya di rumah. Semoga selalu semangat. Nah, adik-adik, program Sapa DRB yang saat ini adik-adik ikuti merupakan program belajar daring yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Pusat Data dan Teknologi Informasi untuk mempermudah adik-adik dalam mendapatkan materi-materi pelajaran dari guru-guru yang sudah disediakan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi. Selain program Sapa DRB, adik-adik sahabat rumah belajar dapat mengakses portal rumah belajar. Ada banyak fitur-fitur di sana untuk adik-adik gunakan dalam proses pembelajaran. Dan jangan lupa bahwa portal rumah belajar bisa kalian akses walaupun kalian nanti belajarnya tidak di rumah saja, tapi di ruang kelas. Nah, untuk pagi ini kita akan belajar tentang materi tema 8 untuk kelas 4 sekolah dasar yang akan dibawakan oleh ibu guru kita, Ibu Minarti. Ibu Minarti, jauh loh adik-adik, beliau adalah seorang guru di SD Negeri Impres 1 Apo, Kota Japura, Papua. Ya, jadi adik-adik sekarang belajar dari ibu yang ada jauh di sana, di Papua ya. Jangan lupa siapkan buku catatan kalian. Kalau nanti ada pertanyaan, adik-adik silakan menulis di kolom komentar atau kolom chat ya. Di Ibu Guru Minarti. Ibu Guru Minarti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Untuk Ibu Minarti, silakan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Terima kasih Pak Saleh. Ya, Bu. Halo sahabat belajar, halo adik-adik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam. Sampai berjumpa kembali dengan saya, Bu Minarti. Bu Minarti mengajar sehari-hari, mengajar sebagai guru di SD Negeri Impres APO. Bukan APO ya Bapak ya, APO, American Post Office. Jadi tidak boleh dibaca seperti itu. Oke. Anak-anak, pada pagi hari ini Ibu akan bersama kalian belajar bersama-sama di kelas 4 tema 8. Nah, dari kali ini kita akan membahas tentang materi bersifat tematik ya anak-anak. Dari tema 8 itu sendiri untuk muatan materinya berupa ya kenalan dulu. Guru sampai lupa. Iya. Membawakannya dengan rileks saja ya Bu, tidak usah terburu. Siap. Nggak bisa di next ya. Sabar ya, ini PPT-nya nggak bisa di next, Pak. Pelan-pelan aja, Bu. Udah. Gak lama ternyata materi pada kali ini
bergabung tentang muatan materinya. Yang pertama bahasa Indonesia tentang cerita, kemudian materi muatan PKN, keberagaman karakteristik individu, dan materi IPS berupa kegiatan ekonomi. Apakah anak-anak semua sudah siap? Ayo, Bu Guru tunggu. Sudah siap atau belum? Pastikan anak-anak kalau sudah siap. Mana suaranya? Tidak ada terdengar di chat? Coba. Anak-anakku yang sudah bergabung boleh jawab di chat. Sudah siap atau belum? Bu Guru tunggu. Ayo anak-anak sudah siap atau belum? Coba. Sudah ada berapa orang ini yang ada di room? Coba. Oh, oke. Oke. Baru 2 orang yang menjawab. Apakah yang lainnya sudah siap atau belum? Ayo Ananda yang pintar. Mari kita belajar online bersama-sama walaupun dalam keadaan wabah corona yang merebak, tapi kita tetap harus bersemangat. Oke, baru 4 orang. Ayo, siapa lagi yang sudah siap? Bu Guru tunggu sebelum kita mulai. Soalnya pembelajaran pada pagi hari ini seru loh. Oke, Nurul Fadila, Bu Guru sudah baca. Oke, yang lain belum, baru berapa orang ini yang sudah masuk? Bisa kita mulai ya, karena kita lihat waktunya juga. Anak-anakku sekalian yang sedang bahagia ya, bahagia karena sudah libur ya, tapi harus tetap semangat belajar ya anak. Coba perhatikan anak-anak. Ayo tebak, ini gambar cerita apa kira-kira? Ini termasuk gambar cerita non-fiksi, cerita fiksi ya. Ini gambar cerita apa? Siapa yang bisa tebak? Ayo. Ayo anak-anak, ini kira-kira ada gambar seorang perempuan cantik, kemudian ada gambar apa di belakangnya? Bayang-bayang apa? Ada candi. Berarti cerita fiksi apa? Siapa anak-anakku yang bisa jawab? Ayo. Bu Guru tunggu. Oke, baru 1 orang. Tirana menjawab betul. Yang lain, ayo. Ayo anak-anakku yang pintar, Bu Guru tunggu. Ini cerita apa? Baru 1 orang yang menjawab betul. Aduh, bagaimana ini anak-anak Indonesia yang luar biasa? Mari, sama-sama. Baru 1 orang? Yang lain? Bagaimana? Oke, kalau tidak ada yang mau menjawab lagi, Ibu Guru lanjutkan ya. Gambar ini adalah gambar cerita Roro Jonggrang. Betul sekali, sama jawaban dari Dek Tirana. Selanjutnya, Ananda Tirana. Anak-anakku, ini adalah cerita gambar cerita fiksi anak-anakku ya. Cerita fiksi itu sendiri pengertiannya adalah sebuah karya sastra yang berisi tentang rekaan, didasari dengan angan-angan atau fantasi dan bukan berdasarkan kejadian nyata, hanya berdasarkan imajinasi dari penerangnya. Seperti itu. Apakah sudah jelas penjelasan Bu Guru dari pengertian cerita fiksi? Coba anakku. Berikut adalah contoh cerita fiksi. Yang pertama, selain tadi ya, selain Roro Jonggrang, terjadinya Danau Toba. Kemudian Maling Kundang. Selanjutnya adalah Lampu Ajaib Aladin. Terus kemudian Sang Kuryang. Cerita selanjutnya Timun Mas. Sekarang apakah adik-adik atau anak-anakku sekalian bisa menyebutkan judul
cerita yang lain? Mari, bisa kalian jawab cerita apa? Judul cerita dalam kolom chat. Ayo Bu Guru tunggu. Ayo anak-anakku yang pintar, anak-anakku yang hebat di seluruh Indonesia. Ada judul cerita yang lain yang kalian ketahui? Sebelum Bu Guru lanjutkan, silakan anak-anak. Bu Guru tunggu di kolom chat. Tirana, oke, Tirana pintar, bawang putih, bawang merah, betul sekali. Selanjutnya, ada yang bisa menjawab lagi selain Tirana. Ini adik Tirana, ini anak-anak yang bersemangat ini. Insya Allah kalau besar nanti jadi orang yang hebat. Ayo anak-anakku, hebat Tirana. Ayo yang lainnya, Bu Guru tunggu. Siapa yang bisa menjawab kembali? Oke, betul sekali terjadinya Gunung Bromo. Iya. Ayo yang lainnya, siapa yang bisa menjawab lagi? Ayo anak-anakku yang lain, bisa menjawab? Bu Guru tunggu. Ayo, kasih tahu teman-temannya anak-anak supaya bisa bergabung, berinteraksi bersama-sama di sini. Selanjutnya, kalau tidak ada yang mau menjawab lagi, Bu Guru lanjutkan ya. Cerita selanjutnya, ini adalah ciri-ciri cerita fiksi. Yang pertama, cerita fiksi, ya, cerita fiksi adalah cerita rekaan berdasarkan khayalan dari pengarang. Tujuan dari cerita fiksi adalah menghibur pembaca. Kemudian untuk isi kandungan dari cerita fiksi biasanya berisi tentang nilai-nilai moral yang untuk kehidupan sehari-hari ya. Jadi ada nasihatnya untuk anak-anakku sekalian. Kemudian cerita fiksi biasanya disajikan dalam alur cerita ya. Jadi ada alurnya, ada alur berbagai macam alur cerita, ada alur maju, alur mundur, kemudian yang lain-lain. Untuk bahasa yang digunakan biasanya adalah bahasa yang komunikatif ya, bahasa yang mudah dimengerti oleh anak-anak seperti itu. Kemudian Bu Guru tunggu dulu ya anak-anak, ini PowerPoint-nya. Macet. Anak-anak, apakah dari ciri cerita non-fiksi, anak-anakku bisa melihat semua? Ada yang ditanyakan dari ciri-ciri cerita fiksi? Minta maaf. Pak Saleh bisa atau Mbak Marta bisa dibantu? Ya, sampai dengan saat ini Bu, masih belum ada pertanyaan dari siswa Bu. Oh ya, ini PowerPoint-nya macet. Coba exit dulu view-nya Bu, terus manual aja pindahnya Bu. Stop sharing dulu mungkin Bu. Sharing ya. Sabar ya anak-anakku ya. Kita buka lagi Mbak. Bu. Kembali lagi ke sini Mbak Marta.
Iya, share lagi ulang, Bu. Oke. Sabar ya anak-anakku. Apakah kelihatan? Di sini terlihat Bu, mungkin untuk lebih Ya. mudahnya mungkin tidak harus di slide kali ya Bu ya, di slide show. Jadi seperti Oke, ini saja Bu. tidak usah di-slide ya anak-anak ya. Betul. Untuk aktivitasnya atau aktivitasnya mungkin di close dulu Bu. Tapi bisa dilihat PowerPoint-nya. Mungkin persentasenya dibesarkan ya Bu, jangan 74% Bu. Sabar ya. Terlalu besar. Begini sudah terlihat 96%. Terlalu besar juga ya. Terlihat Bu, terlihat jelas. Oke, Bu Guru lanjutkan anak-anak untuk jenis-jenis cerita fiksi. Yang pertama adalah dongeng, kemudian novel, kemudian cerpen, dan roman. Anak-anakku sekalian, untuk dongeng itu sendiri, contohnya tadi kan misalnya Bu Guru tadi berikan contoh berupa cerita dongeng itu sendiri ada macam-macamnya ya, ada cerita tentang binatang, cerita tentang asal-usul dari suatu tempat, kemudian tentang ada cerita yang lainnya seperti itu, atau cerita tentang binatang dan yang lainnya ya anak-anak. Kemudian untuk novel itu sendiri adalah cerita fiksi yang biasanya berupa cerita yang panjang seperti itu. Kemudian ada alurnya, ceritanya dari pertama sampai terakhir seperti itu. Selanjutnya adalah cerpen. Cerpen termasuk jenis cerita fiksi yang berupa cerita pendek ya, anak-anak ya. Biasanya dia ceritanya tidak sampai berlembar-lembar, hanya paling banyak hanya 3 lembar seperti itu. Kemudian ada cerita roman. Roman merupakan cerita tentang remaja ya, tentang percintaan dan yang lain-lain seperti itu. Anak-anak, dari penjelasan Bu Guru tentang jenis-jenis cerita fiksi, apakah ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan anak-anakku? Tidak ya? Bu Guru lanjutkan ya. Setelah itu kita main tebak-tebakan. Coba perhatikan anak-anakku, amati gambar di samping. Termasuk dalam jenis apakah cerita di samping? Ayo. Cerita apa anak-anakku yang gambar di samping ini? Siapa yang tahu? Tadi ada di opening PowerPoint-nya Bu Guru. Siapa yang tahu boleh di kolom chat Bu Guru, ini termasuk jenis cerita apa kira-kira, termasuk dongeng kah, novel kah, cerpen, atau cerita roman. Ayo anak-anakku. Oke, Asga pintar sekali, Titana juga pintar. Oke. Selanjutnya siapa yang menjawab? Oke. Itu betul sekali. Selanjutnya siapa yang bisa menjawab? Ayo anak-anakku, lebih semangat lagi, hebat. Ada banyak yang sudah menjawab ya. Oke. Aska, Tirana, Ito, Asmaul Husna, dan yang lain-lain. Ayo anak-anakku lebih bersemangat. Ayo.
Betul sekali. Ini adalah termasuk cerita fiksi dongeng anak-anakku. Selanjutnya ya. Selanjutnya kalau ini anak-anakku, ini adalah cerita yang berjudul Laskar Pelangi, karya dari Andrea Hirata. Andrea Hirata ya, betul sekali. Beliau adalah pengarang titik-titik yang sangat terkenal. Ayo diamati, apakah ini termasuk jenis cerita apa? Cerita dongeng kah, novel kah, cerpen kah, atau roman? Oh, roman? Novel? Ayo, yang mana? Ayo, anak-anakku, dijawab kembali jika jawabannya menurut anak-anak masih salah. Biasanya siapa yang pernah membaca cerita tersebut atau mungkin menonton filmnya karena sudah difilmkan ya. Telako juga sudah menjawab benar, Tirana juga sudah menjawab benar. Oke, anak-anakku hebat, anak-anakku pintar. Bu Guru lanjutkan ya. Laskar Pelangi ini merupakan karya fiksi berupa novel. Selanjutnya anak-anak, ini coba dilihat. Ini cerita judulnya Si Kabayan. Nah, Si Kabayan ceritanya sangat terkenal ya anak-anak yang berasal dari Jawa Barat. Biasanya cuma diceritakan sedikit saja, hanya beberapa lembar. Ini termasuk cerita apa? Ayo anak-anakku. Oke, pintar sekali Asmaul Husna. Oke, Zahran, betul sekali. Ravaldo, betul sekali. Ayo, siapa yang mau menjawab lagi? Pintar anak-anakku. Oke. Oh, Nurul, minta maaf Nurul. Betul. Ini termasuk cerita pendek atau cerpen. Betul. Minta maaf ya nak, karena Bu Guru tidak hafal semua karena di situ ada tulisannya. Bu Guru kira itu dari Telako, ternyata dari Emal. Minta maaf. Selanjutnya, anak-anak, ini cerita apa anak-anak? Judulnya Siti Nurbaya. Ayo, Siti Nurbaya termasuk cerita apa itu? Ini termasuk cerita apa? Oke, termasuk cerita dongeng kah, novel kah, cerpen kah, roman kah? Sudah banyak yang menjawab betul ya anak-anakku ya. Anak-anak hebat seluruh. Oke, ini adalah cerita roman. Alhamdulillah, dari bahasa Indonesia ini anak-anak sudah bisa menjawab semua pertanyaan yang diberikan sama Bu Guru Minarti. Oke, hebat-hebat semuanya. Dari mulai cerita tentang roman, cerpen, novel, sampai dongeng tadi yang berasal dari Roro Jonggrang ya, Roro Jonggrang yang bercerita terjadinya apa? Pembuatan candi 1000 candi ya. Berasal dari provinsi mana? Candi Prambanan ada di provinsi mana? Di Yogyakarta ya anak-anakku ya. Di daerah istimewa Yogyakarta atau provinsi DIY. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, selanjutnya Bu Guru kita akan memasuki materi selanjutnya yang terintegrasi karena kita tadi sudah sampai sampai cerita non fiksi, sampai Roro Jonggrang yang berasal dari
dari daerah istimewa Yogyakarta, kita akan berbicara tentang keanekaragaman karakteristik ya anak-anak ya. Keanekaragaman karakteristik suku bangsa ya. Perhatikan gambar di samping anak-anakku sekalian. Kalian bisa melihat ya, ini adalah, perhatikan ya, ini suku apa saja yang kalian bisa lihat ya, yang ada di gambar. Kalau yang ini pasti yang pakai bunga yang cantik ini, yang baru merasakan nyepi, berarti suku yang berasal dari provinsi mana anak-anakku? Iya, suku mana? Iya, pintar sekali, dari Bali. Kemudian untuk yang ini, yang memakai pakaian adat seperti ini berasal dari mana? Yang pakai rumbai-rumbai, di mana Bu Guru berada sekarang ya? Iya, dari Papua ya, anak-anak ya. Kemudian ini yang manis pakai pakaian hitam ini berasal dari mana? Ayo, siapa yang tahu yang manis berpakaian hitam ini berasal dari provinsi mana? Kira-kira. Ayo anak-anakku, Bu Guru tunggu jawabannya. Oh, ini gambarnya kurang jelas ya anak-anak ya. Ini dari Kalimantan ya. Gambarnya ya nak, memang kayak suku Jawa. Bu Guru sambil agak cepat ya. Kalau yang pemakai bunga ini dari Bali, kemudian yang memakai rumbai-rumbai ini dari Papua, yang ini dari Kalimantan, kemudian yang ini dari mana? Coba siapa yang tahu? Dari Lampung ya. Kemudian yang ini dari Jawa dan ini Timur. Selanjutnya anak-anak, kita lanjutkan ya. Iya, dari Sumatera Barat, pintar sekali. Anak-anak, perhatikan keberagaman individu bisa kita lihat ya di sini. Dari gambar ini saja kalian bisa melihat ada berbagai macam keberagaman antar individu. Contohnya di sini saja ada keberagaman, contohnya jenis kelaminnya ya, ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Dilihat ini, walaupun misalnya kalian dalam satu kelas, tetap di dalam kelas itu ada berbagai macam keragaman individu. Yang pertama, coba anak-anak, ini adalah beragaman karakteristik individu di lingkungan tempat tinggalmu. Kalian bisa lihat anak-anak, ada berbagai macam keanekaragaman. Yang pertama, ada jenis kelaminnya berbeda, kemudian kemampuan akademiknya dari satu anak ke anak yang lain juga berbeda, kemudian untuk watak dan karakternya juga berbeda, kemudian hobi atau kegemarannya dari individu satu ke individu yang lainnya juga berbeda, kemudian usianya juga berbeda. Itulah keanekaragaman yang berada di sekitar rumahmu. Betul sekali, atau di sekitar tempat tinggalmu. Apakah anak-anak di dalam kelas kalian yang sehari-hari teman-teman di kelasmu memiliki keanekaragaman yang memiliki keanekaragaman karakteristik individu yang sama seperti yang Bu Guru contohkan ini? Apakah semuanya sama jenis kelaminnya di dalam satu kelas? Coba anak-anak bisa dijawab di kolom komentarnya. Dalam kelas kalian apakah jenis kelaminnya semua sama? Kemampuan akademiknya sama? Atau watak dan karakternya sama? Atau hobi dan usianya sama?
Coba, ada yang bisa menjawab? Kalau di sekolahnya Bu Guru, di kelasnya Bu Guru, contohnya Bu Guru mengajar anak kelas 1, dalam satu kelasnya Bu Guru ada 8 siswa, 11 siswa laki-laki ya, berjenis kelamin laki-laki, dan 14 siswa berjenis kelamin perempuan. Kemampuan akademiknya pun beda. Ada yang pintar membaca, ada yang belum pintar membaca, masih mengeja, ada yang sudah pintar menjawab pertanyaan, dan bahkan ada yang masih berbata-bata atau mengejanya masih pelan-pelan seperti itu. Tapi tetap semangat belajar ya anak-anakku sekalian. Untuk watak dan karakternya juga seperti itu. Ada yang karakternya pemarah, ada yang karakternya sabar, ada yang anak karakternya periang, ada yang anak-anak yang karakternya pendiam, dan yang lain-lain. Untuk hobi, anak-anakku sekali, kalian memiliki hobi yang sama dengan temanmu? Ayo, Asmaul Husna, punya hobi apa yang kamu terapkan sehari-hari? Asmaul Husna, Zanu, hobi kalian apa? Coba. Ayo anak-anak, bisa dijawab di kolom komentar. Halo anak-anakku sekalian. Hobinya apa coba? Nah, itu Bu, sudah mulai banyak ditulis di chat. Ada yang bersepeda, ada yang hiking. Oh, di sini tidak kelihatan. Oh ya. Mungkin proses, Bu. Dava menjawab pernah, kemudian Janu hiking, kemudian ada Ana. Ya, dan yang lain-lain ya. Kemudian untuk usianya anak-anak, dalam satu kelas kalian usianya sama, semua umurnya misalnya untuk kelas 4 berarti semua berumur 10 tahun dalam kelas kalian. Ayo anak-anakku, semua sama umurnya 10 tahun atau ada yang umurnya 11 tahun, ada yang umurnya 12 tahun, bahkan ada yang umurnya 9 tahun karena dia lebih cepat belajar. Ayo, semuanya sama usianya anak-anakku? Sama atau tidak anak-anak hebat seluruh Indonesia? Oke, Bu Guru lanjutkan ya, selanjutnya. Setelah tadi kita belajar tentang keanekaragaman karakteristik dari satu orang lain di sekitar tempat tinggal kalian berbeda-beda, tentunya semua orang memiliki profesi yang berbeda. Anak-anak, di sekitar tempat tinggalmu ada yang berprofesi sebagai petani? Coba Bu Guru tanya, ada yang berprofesi sebagai petani? Atau nelayan? Atau guru? Dan yang lain? Atau sebagai pedagang? Atau yang berprofesi yang lainnya? Coba, ayah kalian, ibu kalian berprofesi sebagai apa? Kalian bisa menjawab di kolom komentar anak-anak kalian supaya Bu Guru tahu kalian punya cita-cita semangat apa seperti ayah dan ibu kalian, seperti itu. Supaya kita bisa membahas untuk materi berikutnya berupa materi IPS ya. Ayo anak-anakku, tidak ada yang menjawab? Bu Guru tunggu. Itu ada yang menjawab, Bu. Ayahnya berprofesi sebagai PNS. Iya, oke. Terima kasih anak-anakku yang sudah menjawab ya. Kemudian profesi-profesi yang lain seperti petani ya, merupakan
profesi yang bisa kita golongkan dalam kegiatan ekonomi adalah sebagai profesi yang dalam kegiatan itu. Petani itu bekerja menghasilkan apa padi, kemudian menghasilkan jagung, menghasilkan sayur-sayuran dan menghasilkan buah-buahan, itu memproduksi makan-makanan dan dipakai untuk kita semua seperti itu. Selanjutnya, oh ya anak-anakku, sebelum Bu Guru lanjutkan, apakah anak-anak tahu apa artinya produksi? Siapa boleh menjawab? Bu Guru tunggu ya. Siap. Oke, anak-anak, produksi itu sendiri adalah kegiatan untuk menghasilkan barang ya. Ada misalnya contoh, ada nelayan, kemudian ada barang, minuman, makanan, snack-snack itu ya, kegiatan produksi dan yang lain. Kemudian anak-anak, selanjutnya adalah distribusi. Ya, menghantarkan barang ya dari produsen ke konsumen. Ya, contohnya pedagang-pedagang dalam partai besar, grosir, kemudian pedagang-pedagang dalam partai kecil, eceran, yang lain-lain. Selanjutnya adalah konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan ekonomi yang artinya menggunakan barang ya, anak-anak menggunakan barang atau memakai barang dari hasil produsen, seperti itu. Coba anak-anakku sekalian dilihat, ini gambar apa? Ya. Ini adalah gambar beberapa orang petani yang sedang menghasilkan atau mengolah hasil panen ya, anak-anakku sekalian. Kalau kalian lihat di lingkungan sekitar tempat tinggalmu di desa-desa itu banyak orang-orang sedang mengayak padi seperti itu ya anak-anakku. Ini kegiatan petani ini termasuk kegiatan ada ini ya. Apa coba? Kegiatan apa anak-anakku sekalian? Iya, ini adalah gambar kegiatan mereka sedang melakukan proses distribusi ya, distribusi menghantarkan barang dari produsen ke konsumen. Ini dari ada seorang petugas yang membawa barangnya memasukkan barangnya ke truk kontainer. Seperti di sini anak-anakku sekalian, kami yang di Papua itu biasanya dapat barang-barang seperti minum-minuman, kemudian bahan-bahan seperti deterjen, kemudian yang lainnya itu berasal dari Jawa. Kalau di Papua sendiri anak-anakku masih sedikit yang bisa produksi seperti itu, dan masih tergantung dari provinsi lain seperti di Jawa. Selanjutnya anak-anakku, ini gambar apa? Ayo, ini gambar kegiatan ekonomi tentang apa anak-anakku? Ini gambar kegiatan ekonomi tentang, ayo, termasuk apa? Produsen kah? Produksi
distribusi kah, konsumsi kalau kita sedang memakan makanan sehari-hari di rumah itu. Termasuk kegiatan apa? Kegiatan konsumsi anak-anak. Ayo anak-anakku sekalian, kode ini apa untuk chatnya? Mbak Marta ada berapa? Ada 39 Ibu. Kalau misalnya nanti Ibu ingin memberikan akses Iya. untuk siswa yang ingin berbicara, nanti boleh di kolom chat bilang atau angkat tangan. Ikon gambar tangannya bisa diklik, nanti bisa kita kasih akses untuk bicara. Itu dari Ibu Ginarti aja, persilakan. Oke anak-anakku, tadi sudah dikasih tahu sama Bu Marta ya, bahwa siapa yang mau bertanya boleh ditulis atau bisa mengangkat tangan. Wah, dari Bu Guru materinya sudah selesai. Nanti siapa yang kurang jelas kira-kira boleh bertanya di kolom chat atau bisa mengangkat tangan seperti itu. Ya, angkat tangan nanti kita kasih akses untuk berbicara. Oke, anak-anakku silahkan. Siapa yang mau ini tanya mau atau mau cerita mungkin nanti bisa. Ya, boleh. Bu Guru dengarkan, siapa yang mau bercerita atau bertanya tentang materi pada pagi hari ini, silakan. Anakku. Siapa yang mau bertanya? Aurel, Bu Guru. Silakan Aurel. Tadi tanya apa? Aurel kenalan dulu sayang. Aurel berasal dari mana Ananda Aurel? Dari Lampung. Oke, Aurel Bu Guru dengarkan, silakan Ananda Aurel kalau mau bertanya. Musim corona tadi cara dapetin barang kalau tokonya tutup. Itu yang lain dengarkan ya. Barang kalau tokonya tutup kayak mana? Kenapa sayang? Cara dapetin barang kalau tokonya tutup kayak mana? Musim corona banyak yang tutup. Kan musim corona tutup. Pak Saleh, suaranya agak terputus-putus di sini. Ibu Ananda Aurel tadi bertanya, izin diulang ya, Ananda Aurel tadi bertanya bagaimana cara kita mendapatkan barang yang kita butuhkan ketika tokonya ini tutup karena pandemi corona ini, Bu. Seperti itu, Bu. Oh, begitu. Ya. Oke, Ananda Aurel, Bu Guru menjawab ya untuk Iya, Bu. Ananda Aurel. Kita semua sedang dianjurkan oleh pemerintah untuk berdiam diri di rumah ya sayang ya. Tapi Iya. masih ada untuk ayah kita atau ibu kita misalnya pada jam-jam tertentu harus boleh ini ya. Tapi kalau di Kota Bu Guru ada beberapa toko yang disarankan pemerintah buka untuk bahan-bahan pokok ya. Seperti itu. Kalau di sekolahnya, di kantornya Bu Guru, minta maaf di provinsinya Bu Guru. Atau Ananda Aurel bisa punya aplikasi, bisa pesan dan antar yang sekarang banyak ya Ananda Aurel. Itu Ananda Aurel bisa pesan makanan, nanti pesan lewat aplikasi, kemudian dikirimkan ke rumahnya Ananda Aurel seperti itu. Atau bisa belanja online, nanti ada kurirnya yang mengantar. Kalau di Lampung sudah ada atau belum Ananda Aurel? Aplikasi yang seperti itu yang Bu Guru ceritakan tadi.
Banyak. Tapi nggak masuk. Alhamdulillah kalau Tapi nggak masuk kampung saya. oh, nggak masuk Aurel ya, tapi semoga di sana tidak ada yang terkena pandemi corona ya nak ya. Semoga keluarga di sehat semua ya. Iya, amin. Alhamdulillah, semoga amin. Semoga semuanya sehat selalu ya nak ya, dijauhkan dari semua penyakit yang ada. Ayo, Ananda Aurel, terima kasih banyak sudah bertanya, sudah hebat, berani bertanya, berani mengungkapkan apa yang ingin diketahui. Ayo, siapa lagi ya? Anak-anakku yang ingin bertanya, Bu Guru tunggu, atau bertanya di kolom chat, atau minta mengangkat tangan. Ini ada Pesan Bu Guru tadi. Ananda Anggun. Oh, Ananda Azka Zikra. Ananda Azka Zikra. Ini sudah mengangkat tangan. Ya, coba sebentar saya cari. Oke, Mbak. Azka Zikra. Silahkan adik Zikra. Ada Aska, jika mau bertanya dengan Bu Guru tunggu. Adik Aska sudah bisa bicara loh, sudah bisa didengarkan di sini. Ya, beruntung sayang. Bu Guru sudah siap mendapat juga. Yang lain kali ya. Silakan anak-anakku sekalian seluruh Indonesia, anak-anak pintarku. Adik Anggun ini kayaknya, Bu. Ada Anggun, ada Anggun. Ada Aurelia, mungkin bisa di-mute. Bu Marta. Udah. Anggun aku ndak. Iya, adik Anggun sudah terdengar suaranya. Silakan anak-anak kalau mau bertanya. Anak-anakku sekalian, walaupun sekarang sedang belajar di rumah, anak-anakku sekalian bisa belajar online ya anak-anak. Selain belajar tatap muka online seperti ini ya, kalian dengan bu guru di Sapa Duta Rumah Belajar, anak-anakku sekalian juga bisa membuka portal rumah belajar anak-anakku sekalian ya, dengan alamat belajar.id. Di situ anak-anak bisa melihat beberapa fitur yang bisa kalian explore di situ ya. Ada sumber belajar, ada bank soal, ada tutorial Maya, dan masih banyak fitur yang lainnya ya. Daripada anak-anakku sekalian main game ya, anak-anak bisa mengasah kemampuan diri kalian menggunakan soal di dalam soal, atau kalian bisa tentang pelajaran sehari-hari, melihat video dan yang lain di sumber belajar seperti itu. Jika kalian ada yang mau bertanya, Bu Guru kasih ke Ada Anggun, silakan bertanya. atau yang lainnya. Saya ya anak-anakku sekalian, bisa kalian bertanya, bisa dituliskan di kolom chat. Sudah ada yang bertanya Pak di kolom chat. Pertanyaan dari ya, caranya melakukan aplikasi penghantaran ya. Anak-anakku sekalian bisa lihat nanti di situ ada petunjuknya ya. Kalau kalian semua mau memesan barang atau memesan
di masing-masing aplikasi soalnya beda-beda ya anak-anakku. Biasanya kalau kita mau memesan barang, biasanya kita pilih barangnya dulu, kemudian setelah dipilih nanti ditanya harganya berapa, seperti itu, kemudian biaya penghantarannya berapa, kemudian ada ditanya juga pengirimannya lewat apa, kemudian setelah selesai semua pemesanan dan diberikan alamatnya, anak-anak langsung bisa membayar. Membayarnya pun sekarang mudah, tidak perlu kita memakai harus pergi ke ATM atau ke mana. Kalau kalian punya saldo, kalian bisa bayar. Biasanya ada yang bayar online pakai via transfer lewat e-banking, aplikasi berbayar atau dompet pintar di HP kalian masing-masing. Terus ada yang bertanya, baru nanti barangnya dikirim oleh kurir yang kalian sepakati, seperti itu. Terus ada pertanyaan lagi, apakah berbelanja harus berbasis online? Tidak ya anak-anakku sekalian ya, adik Dava, untuk Ananda Dava, kalau berbelanja bisa selain berbasis online, kita juga bisa berbelanja langsung ya. Untuk daerah-daerah yang biasanya, untuk daerah-daerah yang misalnya kita mau berbelanja di tempat-tempat seperti toko grosir, kemudian supermarket, minimarket, kita bisa memilih-milih barang secara langsung dan kita bisa membandingkan harga dari jenis yang sama. Misalnya kita bisa membandingkan harga walaupun selisih sedikit, bisa berhemat dan bisa menghitung bagaimana kita melakukan berbelanja dan disesuaikan dengan isi kantong masing-masing ya. Misalnya Dava disuruh mama beli gula, nanti pergi ke minimarket atau ke toko, nanti bisa dibandingkan dari berbagai macam merek, ada berbagai macam harga, bisa disesuaikan dengan perintah yang diberikan oleh mama. Kemudian ada yang mau bertanya lagi selain Nade Dava? Apakah jawaban dari guru sudah selesai, Nade Dava? Silakan. Anak-anakku yang lain, Bu Guru tunggu. Waktunya masih berapa, Mbak Marta? Kita masih ada sampai jam 9, Ibu, sebenarnya. Nanti kita 15 menit ya. Bisa kita masih bermain game Kahoot ya, anak-anakku. Masih Bu Guru bisa tunggu siapa yang mau bertanya lagi, anak-anakku? Bu, dari Aurel, karena Aurel ini yang tadi tanya masih kelas 2 SD. Jadi Ade Aurel tanya kapan ya materi pelajaran kelas 2-nya diajarkan. Oke, anak Ade Aurel, nanti untuk materi SD kelas 2 ya, Bu Guru lihat dulu. Hari ini sih emang jadwalnya kelas 4 sampai kelas 6. Nah, untuk hari ini kelas 4 sampai kelas 6 sayang. Untuk kelas 1 sampai kelas 3 mungkin nanti bisa ditunggu minggu depan ya sayang ya. Jadi bisa bersabar ya. Aurel bisa membuka di portal rumah belajar, nanti bisa dilihat ada berbagai macam, di sumber belajar ada berbagai macam video ya. Nanti disesuaikan dengan kelas 2, kelihatannya ada beberapa tema yang bisa Ade Aurel pelajari di situ, sayang ya. Silakan anak-anakku yang lain, siapa yang mau bertanya kembali? Bu Guru Ada dari
Siapa nih? Oh, Alfa. Mau kuis dulu atau boleh ada yang ini, Bu? ini Bicara? Silakan Bu, anak-anak Bu mau Minarti, quiz dulu. Bu Minarti ada yang tanya ini Iya dari siap. Sandra Dewi 2326 Ya. tanya apa perbedaan kelas tinggi dengan kelas rendah. Ini sepertinya Oke. mahasiswa ini ya, yang mau dijelaskan Ibu. Oke. Maksudnya perbedaan kelas tinggi dan kelas rendah pembagian di SD ya? Sepertinya seperti itu Bu. Oke. Tidak ada penjelasan lebih lanjut. Oke, untuk Sandra Dewi, Bu Guru jawab ya. Yang SD itu biasanya kami dari kelas 1 sampai kelas 6 itu dibagi dua kategori, yaitu kelas rendah dan kelas tinggi. Dari kelas 1 sampai kelas 3 biasanya disebut kelas rendah, dan kelas 4 sampai kelas 6 biasanya disebut dengan jenjang kelas tinggi, seperti itu. Pembagiannya menurut ini ya, rank tingkatan ya. Berarti untuk kelas 1 sampai kelas 3 kelas rendah, kemudian kelas 4 sampai kelas 6-nya kelas tinggi, seperti itu. Bukan dari karakteristik tinggi badan ya, tapi berdasarkan dari rank tingkat ya, tingkat kelas begitu. Dari SD itu ada 6 tingkatan ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, tapi dibagi menjadi dua golongan pembagian kelas tinggi dan kelas rendah, seperti itu. Oke, ada pertanyaan kembali? Bu Minarti, Anakku sekalian, Bu Guru tunggu dari seluruh Indonesia. mungkin adik Sandra tadi nanya terkait pembelajaran daring ini kali ya. Adik Sandra, jadi untuk Vicon ini nanti kelas 4 di jadwal pertama, kelas 5 di sesi kedua, kelas 6-nya di sesi ketiga. Jadi yang sesi pertama itu 7.30 sampai jam 9 WIB, kelas 5 nanti jam 9 sampai setengah 11, lalu selanjutnya kelas 6-nya jam setengah 11 sampai jam 12. Jadi sebenarnya siapa aja yang bisa masuk, di sini tidak ada perbedaan. Cuman kita sudah menjadwalkan, mungkin seperti itu. Mungkin untuk yang jadwalan kelas 1 sampai dengan kelas 3 mungkin yang ditanyakan sama adik Sandra ya Mbak Marta ya. Apakah ada untuk Sapa DRD? Karena yang kelas 1 sampai 3 sudah hari Senin kemarin. Ya. Jadi per 2 minggu ya? Per minggu, Pak. Jadi 1 minggu untuk kelas rendah, 1 minggu untuk kelas tinggi. Gitu ya Bu ya? Kita memang untuk ini lebih banyaknya kelas tinggi sih. Ya, ini Ade Sandra, mudah-mudahan cukup jelas ya penjelasan dari Ibu Minarti dan Mbak Marta terkait untuk jadwal apa DRD kita ya. Tetap station terus, tetap monitoring terus dan pantau terus ya untuk programnya Adik Sandra. Anakku sekalian, kita bisa bermain game. Bermain gamenya di kahat.it ya. Kalian bisa memakai HP dari. Halo, masih terdengar suara saya? Dengar jelas Ibu? Oke, anak-anakku sekalian, kita bisa bermain game. Bu Guru cari gamenya dulu ya sayang ya. Mungkin sambil bisa dibuka.
Anak-anakku, siap main game? Bu Guru mau main game Kahoot anak-anak. Kalian bisa buka di HP kalian masing-masing, atau pinjam, atau yang tidak punya HP 2 bisa melihat atau menjawab di kolom chat ya, anakku sekalian ya. Kita akan bermain Kahoot yang bisa, yang pakai HP 2 boleh menggunakan alamat kahoot.it ya. Kahoot.it. Buka di Google, kemudian buka kahoot.it. Adik-adik, untuk Silakan anak-anak, Bu Guru tunggu. Sabar ya, sambil tunggu loadingnya ya. Adik-adik, untuk alamat Sambil tunggu loadingnya anak-anak, kalau kalian masih belajar di rumah, iya, sabar ya, ini setelah buka kahoot.it, adik-adik bisa join ya, bisa join menggunakan PIN yang akan muncul di layar. Apakah sudah muncul, Pak Saleh? Sudah siap adik-adikku semua? Anak-anakku sekalian? Untuk ya, kahoot.it ya, sudah ada Aurelia yang masuk. Ya. Ada 2, Jahan dan Aurel. Saya boleh ikut nggak ya, Bu? Silakan. Dengan senang hati, tapi tidak boleh menjawab. Yang nanti kalau Pak Saleh menjawab benar, tetap yang ini ya, mengalah ya untuk adik-adik. 98. Ya. Untuk PIN-nya 871934. Untuk adik-adik, untuk alamat Kahoot-nya itu ada di kolom chat ya. Jadi adik-adik coba cek Ya. di kolom chat. Ya, sudah ada 7 pemain, sudah ada Dava, Susi, Aska, Sahran, Laiha, Aurelia, Syam. Ayo anak-anakku, Bu Guru tunggu. Seru loh permainan Kahoot ini. Ada Anastasia, ada Haikal yang masuk. Ayo anak-anakku sekalian. Silakan. Baru 10 pemain, Bu Guru tunggu. Kita tunggu sampai berapa partisipan, Pak Saleh? Ada 43 partisipan, Bu. Oke, alhamdulillah masih banyak ya yang belum masuk ya. Ada Alif baru masuk, baru 11 pemain lah ya adik-adik. Ada Nurliana, oke. Ada anak-anakku semua dari Sabang sampai Merauke, anak-anak pintar. Bu Guru tunggu. Bu Guru dari adik Aurel. Iya, ada Haikal, ada Reza. Kolom chatnya agak macet-macet Pak. Jadi nanti kalau ini dikasih tahu ya. Ya Bu, ini dari adik Aurel ada yang tanya rewardnya atau hadiahnya apa ya Bu ya? Untuk rewardnya anak-anak nanti nilai bagus dari Bapak Ibu ke guru kalian masing-masing atau nilai bagus dari Bapak Ibu di rumah masing-masing. Yang jelas kalau paling bagus di sini berarti paling pintar ya, paling cepat menjawab. Namanya bermain diri seperti itu ya. Oke, masih ada itu, ada Alif, ada Rizka yang baru bergabung. Silakan anak-anakku yang cantik, yang ganteng, yang pintar. Silakan bergabung. Baru 14 pemain.
bergabung? Selanjutnya silakan. Ayo, asik loh. Asmaul Husna baru bergabung, ada 16 pemain. Kalau 40 masih banyak ya yang belum gabung, ada 25 orang yang belum gabung. Ayo anak-anakku yang cantik, yang pintar. Ada Anissa yang baru bergabung. Teng 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 teng. Kalau secara langsung pasti lebih heboh ya anak-anak musiknya. Ayo. Deng 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 deng. Ayo anak-anakku. Mau balik lagi? Berapa banyak lagi yang harus kita... Partisipannya ada 40. Mungkin 50% kali ya, Bu. Mungkin sekitar 20-an. Oke, kita tunggu 20 peserta ya. Tadi sudah 17 tapi keluar satu, kasihan. Ayo anak-anakku, mungkin sinyalnya kurang stabil ya sayang ya. Ayo adik-adik, ayo. Mungkin ada yang Ayo. juga Bu, ini Bu belajarnya jadi nggak bisa ikutan kuis. Oh iya betul sekali, ada yang pakai HP jadi tidak bisa gabung sama-sama ya, kasihan. Nggak apa-apa, nanti yang belajar pakai satu HP nanti bisa lihat atau bisa jawab di kolom komentar. Pertanyaan Bu Guru setting agak lama, nggak seperti kemarin waktu pembelajaran pertama di kelas 6. Ada Muhammad Rafi yang baru bergabung. Ayo anak-anakku dari Sabang sampai Merauke, Bu Guru yang dari ujung timur, dari Papua. 1 jam dari rumahnya Bu Guru sudah sampai luar negeri kalau anak-anak mau berkunjung ke sini. Pak Saleh kalau belum pernah berkunjung ke Jayapura, mari berkunjung ke sini. Saya antarkan ke luar negeri. Siap, Bu. Siap. Oke, sudah 18 peserta, Bu. Oke, sudah 18 peserta. Nur Liliana sudah masuk lagi, tadi sempat keluar ya. 2 lagi kita tunggu. Oke, salam. 19, satu lagi. Ayo kita tunggu, kurang 1 lagi anak-anak. Atau 19 saja, Mbak? Oh, dipersilakan, Ibu. Oke. Dipersilakan. Dimulai saja ya. Oke, anak-anak semua, kita akan mulai dalam hitungan ketiga ya. Oke, pas 20 pemain. Kita mulai. 1, 2, 3, mulai. Are you ready, guys? Yang pertama, gambar berikut ya. Gambar berikut ini termasuk jenis cerita fiksi apakah? Ayo anak-anakku sekalian, termasuk dongeng kah, novel kah, cerpen kah, roman? Silakan anak-anak yang tidak pakai dua boleh menjawab di kolom komentar. Termasuk jenis cerita fiksi apa? Ayo, dongeng kah, novel kah? Cerpen kah, roman?
Laskar Pelangi ya judulnya ya. Tadi Bu Guru sudah jelaskan di awal, Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Oke, iya. Selamat. Ternyata banyak ya Bu yang menjawab benar ya. Banyak yang menjawab benar ya, 10 yang menjawab benar, yang salah ada 7, yang 3 orang belum menjawab. Jawabannya adalah novel, anak-anakku sekalian. Pertanyaan kedua. Oke, are you ready? Jawab dulu. Oke, are you ready guys? Selanjutnya, pertanyaan kedua. Oh, kita lihat dulu. Apa namanya? Untuk yang pertama, Dava Alvin. Yang kedua, Tirana, Aurelia. Dan masih banyak yang menyusul di belakangnya. Masih tetap semangat ya anak-anak ya. Baru pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua. 3, 2, 1. Selanjutnya. Gambar berikut termasuk jenis cerita fiksi apakah? Ayo, waktunya masih banyak. Ada ya, gambar tersebut termasuk dongengkah, novelkah, cerita, roman? Ayo anak-anakku sekalian, dijawab. Termasuk dalam Oke, 15 detik lagi. Baru 16 orang yang menjawab benar. Baru 16 orang yang menjawab. 5 detik lagi. 3, 2, 1. Yeay. Jawabannya adalah dongeng. 15 menjawab benar, 1 orang menjawab salah. Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Pertanyaan Bu, tapi kita berikan scoreboardnya dulu Bu, atau nilai yang diperoleh. Untuk skornya, Aurelia, Laika, kemudian Asmaul Husna, Tirana, dan Syahran. Oke, 5 besarnya ya. 5 top skornya ya. Selanjutnya, kita lanjutkan anak-anak. Pertanyaan ketiga. Gambar berikut ini termasuk jenis cerita apa? Ayo anak-anakku. Siti Nurbaya termasuk cerita apa anak-anak? Ayo. Dongengkah, novelkah, cerpenkah, roman? Bu Guru tunggu ya. Minum, Bu Guru tunggu. Anak-anak harus jaga kaki, minum jika merasa tenggorokan kalian kering. Ya. Ayo 15 detik lagi. Ya. 5 detik lagi anak-anakku sekalian. Oke, jawabnya roman. Kita lihat siapa yang mendapat skor tertinggi. Asmaul Husna, selamat. Kemudian Laika, Tirana, Syahran, dan Selanjutnya ya. Next, pertanyaan berikutnya. Are you ready guys? Pertanyaan nomor 4. Gambar berikut ini merupakan contoh kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, konsumsi, dan retribusi. Coba, mana yang bisa menjawab?
Ayo, masih 30 detik, 32 detik, 31 detik, 30, 28. Oke, baru 17 orang yang menjawab, 3 orang lagi, 18. Oke, 18 orang yang menjawab. 2 lagi, ayo anak-anakku. Anak-anakku pintar seluruh Indonesia. Bu Guru tunggu. Ayo anak-anak, Bu Guru tunggu ya. Ini permainan game ya anak-anak ya. Oke, selesai. Betul sekali. Ternyata masih banyak yang menjawab salah ya anak-anak ya. Yang betul adalah kegiatan ekonomi produksi. Betul sekali. Ada 14 yang menjawab betul dan 4 orang yang menjawab kurang betul. Oke, selanjutnya anak-anakku. Ini pertanyaan terakhir. Ini yang menentukan ya. Tapi lihat dulu podiumnya. Yang pertama siapa? Ada Asmaul Husna, Laiha, kemudian Tirana, Sahran, dan Aska. Oke, ini adalah 5 besarnya. Selanjutnya, pertanyaan terakhir ini yang menentukan ya. Deg-degan semua, deng 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 deng. Kita siapkan pertanyaan terakhir. Oke, are you ready guys? Terakhir 3. Pertanyaannya apa ya? Gambar berikut ini merupakan contoh kegiatan ekonomi yaitu apa coba? Ayo, apa anak-anak? Sudah 18 orang menjawab. 30. Masih kurang 2 orang. $19 orang. Oke, pas 20 orang yang menjawab. Kita tunggu ya. Ini pertanyaan paling gampang, berarti semua bisa menjawab. Oh, ada 21. Oke, malah lebih nih. Oke, kita lihat. Kita lihat ya. Oke, terakhir. Ternyata masih ada yang menjawab salah anak-anakku. 19 orang menjawab betul dan 1 orang menjawab kurang betul. Tidak apa-apa anak-anak ya, yang penting tetap semangat belajar. Walaupun belajar di rumah, tetap belajar asyik menggunakan rumah belajar. Dengan rumah belajar, kita bisa belajar kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja. Oke, semua penasaran kan? Mau lihat siapa yang menjadi juara 1, 2, 3, dan juara 4 dan 5. Kita lihat skornya dulu ya. Oke, start. Yang menjadi juara ketiga ada Tirana. Juara kedua Asmaul Husna. Dan yang naik podium, tangan semuanya untuk adik-adikku sekalian yang hebat. Oke. Tetap semangat ya anak-anakku, walaupun kalian tidak juara 1, 2, 3 di permainan kahot, ini adalah game saja anak-anak ya. Jadi tetap untuk mengasah dari materi, mengasah pikiran dari materi yang Bu Guru berikan tadi ya. Kita mengulas saja. Oke anak-anakku sekalian, tetap rajin belajar. Bu Guru selesaikan. Oke. Terima kasih Pak Saleh, terima kasih Bu Marta. Saya kembalikan materi yang untuk pagi hari ini. Mungkin Ibu bisa memberikan sedikit rangkuman terhadap materi yang sudah dibahas pagi ini, Bu. Oke anak-anakku sekalian, Bu Guru memberikan rangkuman ya untuk materi yang kita bahas
kelas pada pagi hari ini, pada kelas 4 tema 8, kita pada pembelajaran kedua, kita membahas muatan materinya dalam temanya, yaitu bahasa Indonesia tentang cerita fiksi. Ada beberapa jenis-jenis, ada beberapa ciri-ciri cerita fiksi, kemudian ada beberapa jenis cerita fiksi, diantaranya dongeng, novel, cerpen, dan roman. Untuk materi PKN tentang keberagaman karakteristik individual, ada berbagai macam karakteristik orang ya, yang berada di sekitar tempat tinggalmu. Tadi sudah disebutkan ya, ada beberapa contohnya, jenis kelaminnya beda, kemudian hobinya beda, kemudian selain kemampuan akademiknya beda, watak dan karakternya juga beda, kemudian juga beda, seperti itu. Dalam suatu keluarga kan seperti itu, ada yang contoh kecil saja di dalam keluarga ya, di daerah tempat tinggalmu ada ayah sama ibu, jenis kelaminnya beda, kakak-kakakmu, kemudian adik-adikmu, kemampuan akademik yang berbeda-beda, masing-masingnya juga memiliki kecepatan belajar yang beda, kemudian watak dan karakternya juga beda, ada yang berwatak karakternya keras, ada yang lemah lembut, ada yang pendiam, ada yang periang, dan yang lain-lain. Kemudian ada hobi atau kegemarnya beda-beda, misalnya ada yang memiliki hobi bersepeda, ada yang memiliki hobi hiking, ada yang memiliki hobi menggambar, menyanyi, menari, ada juga yang hobinya membuat video ya, membuat vlog. Anak-anak zaman sekarang ya, dari Sabang sampai Merauke banyak yang memiliki hobi membuat YouTube. Nah, seperti itu. Kemudian ada usia. Untuk usia sendiri ada yang usianya tadi dalam satu kelas ada yang 10 tahun, ada yang 12 tahun. Bahkan di keluargamu ada ayah mungkin usianya 50 tahun, ibu usianya 40 tahun, seperti itu. Adik usianya 2 tahun, kakak usianya 17 tahun, dan masih banyak yang lainnya. Untuk kegiatan, untuk materi muatan IPS, kegiatan ekonomi ya, anak-anak ya, materi terakhir tadi kegiatan ekonomi difokuskan ada 3 kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Kegiatan produksi, kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa, kemudian kegiatan distribusi adalah kegiatan untuk menghantarkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen, kemudian untuk kegiatan konsumsi adalah kegiatan untuk menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Tadi ada contoh kegiatan produksi, yaitu petani, nelayan, dan yang lain. Kemudian untuk contoh distribusi, kegiatan menghantar barang, yaitu pedagang, contohnya pedagang dalam skala besar, grosir, pedagang skala kecil, enceran, toko kelontong, dan yang lainnya. Untuk kegiatan konsumsi, tadi Bu Guru berikan kegiatan menggunakan barang, contohnya kegiatan kita untuk mengkonsumsi makanan sehari-hari, atau kegiatan kita untuk menggunakan jasa dokter, menggunakan jasa penjahit, menggunakan jasa-jasa yang lain yang kita butuhkan untuk kehidupan sehari-hari kita. Oke, anak-anakku sekalian, terima kasih atas waktu dan yang diberikan kepada saya. Minggu depan tetap semangat belajar ya. Sampai jumpa dengan Bu Guru Minarti dari Jayapura, Papua, dan tetap semangat belajar. Cayo!
Saya kembalikan Pak Saleh. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih. Adik-adik bagaimana hari ini? Menarik materi yang disampaikan oleh Ibu Minarti? Ya. Nah, adik-adik di kolom chat, Kakak sudah sampaikan untuk adik-adik link untuk mengunduh materi yang hari ini disampaikan oleh Ibu Guru kita, Bu Minarti ya. Semangat ya adik-adik ya. Jangan lupa download materinya untuk kalian bisa pelajari lagi lebih lanjut. Terima kasih adik-adik yang sudah bergabung. Lagi, Pak Saleh. Iya Ibu. Jangan lupa anak-anakku sekalian di seluruh Indonesia tetap untuk like kolom YouTube-nya untuk Rumah Belajar, kemudian untuk Instagram-nya Rumah Belajar, kemudian fanpage-nya Rumah Belajar, dan untuk Facebook-nya Rumah Belajar ya, semua di-like ya. Untuk YouTube-nya jangan lupa di-subscribe ya, anak-anakku semua ya, tetap semangat belajar. Terima kasih sebelumnya. Oh iya, lupa sekali lagi. Jangan lupa tetap belajar menggunakan portal Rumah Belajar, dibuka kapan saja, di mana saja, dan bisa diakses secara gratis dengan alamat di belajar.kemdikbud.go.id. Terima kasih, dah. Silakan Pak. Lupa aku. Baik, Ibu. Ya, adik-adik ya, tadi ya, untuk materinya tadi Kakak sudah sampaikan di kolom komentar, itu untuk adik-adik bisa pelajari materi yang diajarkan atau disampaikan hari ini. Kemudian juga adik-adik nanti bisa mengeksplorasi lebih lanjut di portal Rumah Belajar. Ada di alamatnya belajar.kemdikbud.go.id. Tetap semangat ya adik-adik ya, untuk tetap belajar terus walaupun belajarnya di rumah, dibantu oleh Bapak dan Ibu, adik-adik semua, serta kakak-kakak kalian. Tetap semangat, hati-hati, tetap menjaga kesehatan, ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan. Sampai ketemu lagi ya. Jangan sampai, jangan lupa juga berdoa, banyak berdoa ya adik-adik ya. Sampai ketemu lagi untuk program Sapa DRB berikutnya. Tetap memantau, tetap memonitoring untuk materi-materi menarik lainnya yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru kalian. Ya. Terima kasih adik-adik semua. Terima kasih Bu Minati. Dan sampai ketemu lagi di program Sapa DRB berikutnya. Maaf ya, akan sampaikan untuk adik-adik semua apabila dalam cara ini ada yang kurang ya, berkenan di hati adik-adik semua dan Ibu Minarti. Untuk host Mbak Marta, terima kasih bantuannya. Sama-sama Pak. Lagi nanti kita. Ya, oke Pak. Adik-adik jangan meninggalkan room chatnya karena masih ada 2 sesi lagi, masih ada 2 materi. Ini sudah siap. Akan disampaikan oleh Pak Noval dan juga Kak Indro nanti yang akan menjadi moderator. Jadi jangan meninggalkan room ini ya. Ibu Minarti terima kasih Bu. Sampai ketemu lagi Bu dari Papua. Udah jam berapa Bu? Jam 12 ya Bu. Selamat makan siang Bu. Terima kasih Bu Minarti. Mas Indro silakan dilanjut untuk materi berikutnya. Oke, yuk. Terima kasih. Sama-sama Bu, Mbak Marta. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.